Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Story Trend, cerita seputar dunia pesantren bersama gue Kang Faldo, bukan santri Pondok Santa. Terima kasih kembali udah nonton video ini. Di video kali ini gue mau berfokus pada teman-teman yang mungkin sampai sekarang masih ragu untuk masuk pesantren atau punya rasa kayak takutan untuk masuk pesantren. Jadi gue harap lo bisa dengerin sampai akhir, karena gue yakin kalau dengerin video ini sampai akhir, rasa takut lu, rasa ragu lu bakal berubah jadi keyakinan yang kuat dalam diri lu. Sebelum lebih lanjut lagi, gue harap kalian tahu berita ini. Gue pribadi bangga, senang dan makin percaya diri menunjukkan jati diri gue sebagai seorang santri. Karena santri itu sekarang gak hanya tentang ngaji, belajar agama. Teknologi semakin berkembang, maka keahlian para santri pun berubah dan bermacam-macam gitu. Dan kelebihan yang dimiliki para santri pun akhirnya beragam. Nggak hanya jago ngaji, nggak hanya jago baca kitab, tapi para santri pun akhirnya dididik untuk bisa jago ilmu marketing, jago ilmu sosial media, jago ilmu dirgantara seperti yang lu lihat tadi di awal ya. Terus ada yang jago macam-macam lah, jago IT gitu kan, jago robotik, banyak lah pokoknya. Itu yang ngebuat gua bangga menjadi santri. Dan teman-teman, ketika masuk pesantren bukan berarti menutup cita-cita teman-teman untuk misalnya nih pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, pengen jadi arsitek, pengen jadi pilot, atau pengen jadi orang yang ahli di suatu bidang tertentu mungkin ya, di bidang fisika mungkin jadi fisikawan, jadi kimiawan gitu kan. Gak menutup kemungkinan, karena ketika kalian masuk dunia pesantren kalian pasti masih bisa untuk mendapatkan itu semua gitu. Hal unik yang ngebuat gue bisa bangga masuk pesantren karena gini, kok bisa ya gitu. Bukannya gue merendahkan teman-teman yang sekolahnya nggak di pesantren ya, atau ya mereka yang di SMA, STM, SMK gitu, enggak. Maksud gue gini, gue lebih bangga menjadi santri karena gini, teman-teman yang sekolah di SMA, SMK, STM ya, di umum lah ya, di umum mereka belajar ilmu matematika, fisika, kimia, biologi, ilmu sosial dan lain sebagainya, atau ilmu kejuruan mereka itu banyak porsirnya kan, lebih banyak dibandingkan pelajaran agama di sekolah mereka yang mungkin seminggu hanya sekali, dan itu pun 2 atau 3 jam gitu kan. Porsirnya sangat sedikit gitu. Sementara santri itu mereka kan ya, pelajaran agamanya itu bisa hampir 12 jam lebih. Ya seharian itu tuh kita bisa, bahkan pelajaran sosial pelajaran umumnya itu hanya 8 jam, 7 jam, 5 jam gitu kan, hanya sedikit, tapi santri itu bisa menyeimbangkan ilmu umumnya dengan teman-teman yang ada di sekolah umum. Padahal nih kalau lu lihat di pesantren itu yang hafalan lah, yang ngaji lah, yang belum disuruh sama ustadz lah, yang belum nyuci baju lah, beres-beres pondok lah, banyak pokoknya, banyak kegiatan-kegiatan yang menghambat tuh belajar kalian gitu, waktu kalian untuk mempelajari sesuatu hal yang baru gitu. Tapi banyak kesibukan-kesibukan itu pada akhirnya nggak menutup, bahkan membuka peluang besar bagi santri untuk bisa menjadi ahli dirgantara, ahli IT, ahli robotik. Bahkan ada yang di pesantren sekarang sudah lulus tapi masih ngabdi bikin akun sosial media dan akhirnya berdakwah melalui sosial media, ngebuat video-video menarik tentang pesantren. Contohnya salah satunya gue, tapi gue bukan di pesantren lagi sekarang ya. Banyak teman-teman kreator gue yang dari masih di pesantren sampai sekarang bikin video di pesantren, ngasih lihat kehidupan di pesantrennya. Akhirnya banyak orang yang suka, banyak followers, banyak yang tertarik, dan akhirnya banyak orang yang minat buat masuk pesantren. Dan di sini gue bangga gitu. Karena apa? Karena para santri banyak yang udah mulai cross the line. Jadi beda gitu. Bukan pada jalurnya. Maksudnya gini, mungkin ada yang in the line ya, kayak pada jalurnya lurus gitu kan. Karena kan kalau misalnya kita lihat santri agama, jalur lurusnya itu, benang merahnya itu adalah biasanya pendakwah, berceramah gitu kan, ke majelis-majelis gitu kan, ke mimbar-mimbar gitu kan ya. Tapi ada yang keluar dari benang merah, tapi tujuannya tetap sama. Teman-teman santri yang jago di IT, jago di kedokteran, jago di dirgantara, jago di sosial media gitu kan. Mungkin caranya kita beda dengan teman-teman yang ada di ngaji di majelis-majelis, di mimbar-mimbar ya.
kita berbeda. Tapi nggak masalah, ini bagus tuh. Berarti membuka dan melebarkan sayap dakwahnya santri di berbagai macam bidang keilmuan, di sektor kehidupan. Gak hanya di majelis, tapi kita juga bisa masuk di sosial media, kita juga bisa masuk di kesehatan, kita juga bisa masuk di politik, kita juga bisa masuk di pemerintahan. Banyak. Dan ini yang ngebuat gue bangga menjadi seorang santri. Gue bisa agama dan gue paham dunia. Yang terakhir kita bicara soal kesimpulan. Santri itu nggak perlu takut ke depannya bakal jadi apa. Teman sudah tahu tujuannya apa, teman-teman fokus ngaji, teman-teman fokus belajar. Tujuan itu lambat laun akan semakin lama semakin dekat dengan diri teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.